Assalamualaikum semuanya, saya Irzal Diansyah. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dari program yang sudah saya dan teman-teman buat ini, yaitu kita membuat program untuk membaca data secara berulang dari keyboard dan meletakkannya ke dalam suatu larik atau bisa disebut dengan array. Jumlah maksimal yang dapat dimasukkan ke dalam larik atau array adalah 10 buah. Setelah itu seluruh data yang sudah dimasukkan dari keyboard ditampilkan ya melalui command prompt atau PowerShell atau apapun itu. Oke, jadi di sini ini adalah flow sederhana dari program yang akan saya buat dan teman-teman buat, yaitu input data berulang, membaca data yang dimasukkan pengguna melalui keyboard secara berulang. Jadi kita memasukkan 10 buah data yang berbeda secara manual ya, diketik. Lalu penyimpanan data, menyimpan data yang telah diinput ke dalam struktur array. Nanti struktur array itu akan kita simpan sebagai variabel. Lalu kapasitas data membatasi jumlah data yang dapat disimpan, yaitu maksimal 10 entry, atau dalam kata lain dari indeks 0 sampai 9. Lalu kita akan tampilkan data, menampilkan kembali seluruh data yang sudah diinputkan di variabel array-nya ya. Nah, lalu di sini kita akan memahami konsep array itu sendiri. Apa itu array? Array itu singkatnya adalah satu variabel namun datanya banyak ya. Lengkapnya array itu adalah koleksi dari beberapa data yang memiliki tipe yang sama, misalnya semua angka bulat atau semua teks ya. Mau teks, mau char, mau apapun itu, yang penting tipe datanya itu sama ya. Satu variabel data seluruh kumpulan data disimpan dalam satu nama variabel saja ya. Ini untuk memudahkan pengelolaan. Lalu akses melalui indeks. Setiap elemen data dalam array diidentifikasi dan diakses menggunakan indeks numerik unik ya. Jadi untuk mengakses data dalam array itu melalui indeks 0 bukan 1. Lalu penyimpanan terstruktur ideal untuk menyimpan banyak data dengan rapi dan mudah diakses seperti daftar nama atau nilai siswa. Oke, lalu ini alur programnya, langkah-langkah untuk eksekusi program, yaitu inisialisasi program. Program dimulai dari fungsi utama atau main ya sebagai titik awal program dieksekusi. Lalu pengguna melakukan input data. Datanya itu array, data array sebanyak 10 kali melalui keyboard. Lalu penyimpanan ke array yaitu ke variabel yang sudah ditentukan. Lalu kita tampilkan output ke dalam PowerShell ya atau command prompt. Oke, lalu kita akan buka di sini untuk kodenya. Oke, jadi di sini kita masuk ke baris pertama. Di sini ada include IOStream. Baris include IOStream itu digunakan untuk memasukkan library input dan output. Jadi sehingga program dapat menerima input dari keyboard dan menampilkannya ke layar. Jadi tanpa IOStream, cout dan cin itu tidak akan berfungsi ya atau tidak dapat digunakan. Lalu using namespace std. Using namespace std itu digunakan agar kita bisa langsung menggunakan perintah seperti cout atau cin tanpa harus menuliskan std di depannya. Jadi kalau tanpa std kita menuliskannya dengan cara seperti ini. Seperti itu kalau tanpa std. Jadi kalau kita pakai using namespace std itu kita bisa menghilangkan ini ya, jadi lebih praktis dan efisien ya.
dan juga kodenya biar lebih mudah dibaca. Lalu ada inmain. Inmain ini merupakan fungsi utama ya, di mana program mulai dijalankan oleh komputer, yaitu mulai dari baris pertama sampai akhir sini. Jadi nanti dijalankannya itu dari atas ke bawah. Lalu ini ada kurung kurawal ya, atau biasanya disebut blok program. Ini juga digunakan untuk nandain awal dan akhir blok program mulai dijalankan ya. Jadi dari awal sini kan di dalamnya ini awal sampai akhir sini yang akan di running ya. Oke, begitu saja penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Saputra dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang loop input ya. Ini adalah materi array dari pemrograman ya. Sebelum masuk ke penjelasannya lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan dulu secara singkat gitu. Apa sih yang artinya loop input itu ya? Apa itu loop input? Jadi intinya loop input itu adalah proses menerima data dari pengguna secara berulang menggunakan struktur perulangan seperti for, while, atau do while, yang tujuannya itu adalah bisa untuk meminta data berkali-kali sampai jumlah tertentu, bisa juga untuk meminta data sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari loop ya, atau input loop. Di sini langsung aja kita masuk ke penjelasannya lebih jauh lagi untuk for. Nah, for ini seperti yang udah saya bilang, yaitu statement perulangan gitu. I sama dengan 0, ini artinya adalah perulangan itu dimulai dari indeks 0. Lalu I tanda panah kiri 10, artinya loop itu berjalan selama variabel I ya, variabel I ini kurang dari 10. Lalu I++ ini artinya setiap putaran nilai I itu akan bertambah 1, yang berarti loopnya atau loopingnya ini itu akan berjalan selama 10 kali atau berjalan sebanyak 10 kali gitu. Lanjut ke cout. Nah, apa itu cout? Cout itu adalah perintah. Ini adalah perintah untuk menampilkan teks ke layar. Ya, menampilkan teks ini ke terminal. Lalu tanda panah kiri ini adalah standar C++ yang dimana untuk menampilkan teks ke layar itu wajib pakai tanda panah kiri 2 kayak begini. Ini memang standar dari C++-nya, ini wajib gitu ya, pakai tanda kiri seperti ini gitu. Lalu I+1, variabel I+1 ini artinya ini dipakai agar tampilannya itu dimulai dari 1, bukan dari 0. Itu tampilan di terminalnya nanti kalau di run akan dimulai dari 1 dan bukan dari 0. Di sini akan aku coba run, akan aku contohin di sini. Nah, dimulai dari 1, bukan dari 0 gitu ya. Lalu di sini lanjut ke cin. Nah, apa ini cin? Nah, ini adalah untuk menerima input dari keyboard. Jadi nanti kita bisa ngetik di terminal gitu ya. Contoh di sini. Nah, aku bisa ngetik di terminal 45 tuh. Ya, ini contoh aja. Lalu A kurung siku I ini artinya menyimpan input ke dalam array. Ya, menyimpan input ke dalam array sebanyak ya sesuai gitu ya, dari putaran 1 sampai putaran ke-10. Contoh di sini aku akan coba, ini aku akan masukin nomor random aja ya. Nah, putaran 2, putaran 3, putaran 6, putaran 7. Kayak putaran 7, putaran 8, putaran 9, putaran 10 ya. Nah, ini adalah proses utama pengisian array-nya gitu. Lalu di sini cout. Nah, cout miring n atau n garis miring ini artinya adalah untuk pindah baris. Untuk cout ini udah aku jelasin ya, yaitu untuk menampilkan teks ini ke layar. Nah, fungsi dari n miring ini adalah untuk pindah baris. Jadi biar barisnya itu nggak nyatu seperti ini
gitu. Nah, di sini aku contohin, aku klik enter. Nah, maka barisnya akan pindah ke bawahnya sini. Ya, akan pindah ke bawahnya gitu ya. Lalu untuk for di sini ini adalah ya statement perulangan atau bisa dibilang loop kedua ya. Loop kedua untuk mencetak angka yang sudah kita tulis. Angka yang sudah kita tulis dari indeks 0 sampai indeks 9 dicetak lagi ke sini gitu untuk memunculkan ini gitu ya. 45, 56, 45, 67, 89. Jadi untuk menampilkan angka yang sudah kita tulis gitu, menampilkan kembali angka yang sudah kita tulis dari indeks 0 sampai indeks 9. Ya, jadi intinya seperti itu untuk penjelasan dari input loop-nya. Baik, akan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Raden Ahmad Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian akhir dari sistem pemrograman ini. Nah, di sini adalah pertama saya akan menjelaskan tentang loop output. Apa sih loop output itu? Ialah mengombinasikan antara loop dan perintah output untuk menghasilkan tampilan berulang. Nah, gunanya untuk menampilkan banyak data secara berurutan. Nah, yang pertama di sini ada cout ya. Nah, cout ini gunanya adalah untuk menampilkan data di layar gitu atau di terminal. Nah, selanjutnya ini ada garis miring N atau biasa kita sebut dengan new line. Nah, yang gunanya adalah untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya sehingga teks tidak menumpuk di bagian input yang sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita jalankan dulu. Nah, sebentar. Misalkan di sini saya isi 1 ini 45, 2 ini 26 dan seterusnya ya. Nah, gunanya new line tadi adalah untuk memisahkan dari input yang sebelumnya. Jadi hasilnya akan seperti ini di bawah, yang di bagian bawah ini. Lalu di sini ada teks data yang dimasukkan. Nah, jadinya seperti ini nanti. Data yang dimasukkan ke 1 adalah 45 dan seterusnya sebanyak 10. Nah, setelah itu di baris yang kedua ini ada for. Apa sih for itu? Ini adalah untuk menjalankan sebuah blok perintah secara berulang sebanyak dengan jumlah tertentu. Jadi setelah itu di sini dalam kurung ini ada i sama dengan 0. Dan ini adalah ini artinya menginisialisasi variabel perhitungan i dengan nilai awal 0 karena indeks di array itu yang di C++ itu dimulainya dari 0. Setelah itu ada i tanda panah 10. Nah, ini adalah untuk syarat berjalannya loop perulangan akan terus berjalan selama nilai i kurang dari 10. Jadi selama kita memasukkan data ini kurang dari 10, maka data ini tidak akan berhenti sebelum mencapai di angka 10. Dan setelah itu ada i++. Nah, ini gunanya menambah sebanyak 1 kali setiap kali loop
selesai menjalankan perintah. Jadi setiap kali kita menyelesaikan satu data, maka akan berpindah data secara otomatis. Nah, lalu yang terakhir ini ada A dalam kurung I. Nah, di sini ada gunanya adalah untuk merujuk pada nilai yang tersimpan di posisi I dalam array E. A. Misalnya A ini adalah sama dengan 0. Untuk elemen pertama A adalah 1. Untuk elemen keduanya adalah 1 dan seterusnya. Dan di sini ada, dan yang terakhir itu ada spasi. Ya, ini yang berfungsi untuk memisahkan antara data agar tidak saling bertumpuk dan lebih mudah dibaca. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.